Mari Bapak Ibu kita berdoa lebih dulu. Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang paling subur, dan kami percaya Engkau yang sedang bertata di atas puji-pujian kami akan mengurapi kami dengan urapan yang sama. Sehingga setiap firman yang hari ini boleh kami dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang boleh kami dengar menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita punya judul, itu adalah pertanda apa? Gereja sudah tidak diprotes lagi oleh dunia. Gereja yang saya maksud di sini adalah gereja di mana para pendetanya, hamba-hamba Tuhannya, itu adalah orang-orang kudus yang suka memberitakan kebenaran firman Tuhan semata-mata. Tapi mengapa gereja kok sudah tidak diprotes lagi? Sepertinya sunyi-sunyi saja. Karena kita ingat ada suatu saat seorang nabi yang namanya Elia, ketika ada di Gunung Karmel, dia sedang melawan 400 nabi Baal. Dia itu bilang kepada rakyat Israel, tinggal aku sendirian. Nabi Tuhan itu tinggal aku sendirian. Padahal ada 450 nabi, tetapi mereka telah menyeberang, mengikuti dewa-dewa Baal yang menjadi sesembahan Ratu Isabel. Artinya mereka sudah nggak setia lagi. Namun yang terjadi sekarang di Indonesia belum separah itu. Saya masih yakin masih terlalu banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di Indonesia yang suka menyuarakan kebenaran. Namun mungkin beliau-beliau ini sudah capek karena merasa sudah terlalu sering peringatan-peringatan tentang ajaran-ajaran sesat itu telah disampaikan. Namun tidak memberikan hasil yang signifikan kepada jemaat yang mendengarkannya. Sehingga mungkin mereka sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah karena kehendak-Mu. Mereka sudah pasrah karena mereka tidak yakin dengan suara mereka bisa mengubah, mengedukasi jemaat yang sedang disesatkan. Nah, Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 20, Yesus Kristus Tuhan kita itu bersabda jelas sekali. Tuhan Yesus bilang seperti ini. Judul bacaannya, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku, Yesus Kristus Tuhan, telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah
dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Bapak Ibu, nasihat Tuhan Yesus untuk supaya kita ingat. Kalau dunia sekarang membenci saudara dan saya, harusnya kita ingat. Sesungguhnya dunia itu membenci Yesus Kristus Tuhan lebih dulu daripada membenci Anda dan saya. Dan dia bilang, kamu, kita itu bukan dari dunia ini. Karena Tuhan Yesus telah memilih kita menjadi miliknya. Sehingga dunia tidak memiliki kita lagi. Kalau dunia memiliki kita, tentu dunia mengasihi kita. Tetapi oleh karena kita itu milik Kristus, maka jika Kristus dibenci oleh dunia, maka saudara dan saya pasti juga dibenci oleh dunia. Jika Yesus Kristus Tuhan dianiaya oleh dunia, maka saudara dan saya juga akan dianiaya oleh dunia. Nah, Bapak Ibu, dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, ya, rasulnya memberikan penegasan. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Bunyinya demikian. Judul bacaannya, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa tidak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, Bapak Ibu, jelas ya, Yesus Kristus Tuhan itu tidak ingin saudara dan saya itu menjadi sahabat dunia. Mengapa? Nanti kita juga akan melihat bagian bacaan yang lain di dalam Alkitab kita, firman Tuhan ini, isinya dunia itu seperti apa. Sehingga Tuhan Yesus memperingatkan, jangan kamu bersahabat dengan dunia. Karena jika engkau bersahabat dengan dunia, maka kamu menjadi musuh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ironinya menyedihkan sekali, gereja sekarang sudah bisa diterima oleh dunia. Nah, itu pertanda apa? Apakah umatnya menjadi semakin saleh, umatnya menjadi semakin beriman, atau seperti apa? Nah, dalam pengamatan saya yang terbatas dan penuh kelemahan ini, saya menemukan beberapa gereja kebanyakan telah berhasil melakukan asimilasi atau membaur. Sehingga gereja ini bisa berubah menjadi seperti dunia. Gereja yang harusnya menjadi fungsi kontrol kehidupan yang ada di dunia, yang seringkali serong ke kiri, serong ke kanan dari kebenaran firman Tuhan, ternyata telah berubah bisa menjadi seperti dunia saat ini. Contoh yang sederhana, Anda masuk ke gereja-gereja tertentu dalam tanda kutip yang tergolong mega church, gereja-gereja besar dengan sekali ibadah ribuan jemaat ada di sana. Mungkin di sebuah gedung yang sangat megah, bisa di luar mall,
atau di dalam mall, ya. Nah, daya tarik apa yang membuat demikian banyak jemaat berbondong-bondong ibadah ke sana? Apakah memang mereka datang ke sana itu didorong oleh kerinduan di dalam hati yang paling dalam untuk mencari Yesus Kristus Tuhannya, atau persoalan yang lain? Mungkin hari itu didatangkan seorang artis yang hebat di dalam pujiannya, atau seorang artis yang mungkin baru bertobat dan mau bersaksi, atau apa saja. Tetapi yang jelas, begitu Anda masuk, Anda akan menjumpai bahwa gereja ini musiknya tidak kalah dengan dunia malam. Musiknya tidak kalah dengan diskotik. Panggungnya juga megah. Panggungnya tidak kalah dengan konser dari sebuah band yang terkenal. Ditambah lightingnya, lampu-lampunya, kebiar-kebiarnya. Masih ditambah dengan penari, pemuji-pemuji, singer, pemain tamborin, pemain musik yang mungkin bisa sampai 20 personil. Seperti konser. Mereka jingkrak-jingkrak. Dan untuk menambah suasana surgawi, sengaja ada dry ice yang menambahi suasana di atas panggung. Sehingga sepertinya mereka sedang bilang, daripada Anda di sana, di sini pun juga bisa Anda nikmati. Nah, Bapak Ibu, apakah benar orang-orang yang datang ke gereja semacam ini semata-mata hanya didorong oleh kerinduan hati yang paling dalam untuk menjumpai Yesus Kristus Tuhan dengan segala kebenaran firman-Nya, atau ini adalah hiburan yang lain daripada Anda nongkrong di tempat yang bukan-bukan? Bapak Ibu, apakah hal yang seperti ini selalu berkenan di hati Tuhan? Saya yakin belum tentu. Sebab ketika Yesus Kristus Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya, mengajarkan kepada para rasul, justru di situ dicatat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus itu berdoa, kalau tidak malam hari, malam sekali, atau pagi-pagi sekali, supaya dia mendapatkan suasana hening untuk berkonsentrasi. Menyampaikan isi hatinya kepada Bapa. Butuh suasana hening. Namun sekarang, gereja telah berubah. Suasana hening dikatakan terlalu sepi, terlalu sunyi. Diubahlah dengan suasana yang gegap gempita. Katanya, kalau gegap gempita, semua bilang merasakan hadirat Allah itu turun. Nah, Bapak Ibu, dari semua itu saya hanya melihat itu hanya topping-topping saja yang ditambahkan untuk membuat daya tarik dan menjadikan gereja tersebut berbeda dengan yang lain. Tetapi kenyataannya ada begitu banyak penggemar yang menyukai. Namun yang saya ingin garis bawahi tetap adalah apa isi khotbahnya? Apa isi pengajarannya?
Sehingga membawa jemaat yang mendengarkannya itu tertuju, terfokus kepada Yesus Kristus Tuhan dan keselamatannya. Sebab yang dimaksud buah itu bukan jumlah jemaat, namun perilaku daripada jemaat, sikap dari jemaat. Itulah buah dari ajaran yang ditabur. Bapak Ibu, kita lihat sekarang. Gereja yang berubah menjadi seperti dunia, terkadang banyak pendeta yang suka berkhotbah dengan gaya yang lucu. Gak masalah jemaat tertawa. Catatannya satu. Memang ilustrasi itu memudahkan jemaat menerima firman Tuhan. Tetapi kalau lucu ini menjadi salah satu yang utama, kemudian melupakan inti daripada pengajaran, jelas itu akan menghasilkan jemaat-jemaat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian juga, jika seorang pembicara itu hanya membicarakan pada fokus tentang hal-hal duniawi, sudah pasti ini adalah ajaran yang menyimpang, yang Yesus Kristus Tuhan itu tidak sukai. Kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, seorang rasul yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-1, nanti loncat ke-5, namun saya ingin Bapak Ibu baca ayat 1 sampai 6, satu bacaan yang judulnya adalah Roh Allah dan Roh Antikristus. Dalam perikop ini, dalam satu judul bacaan ini, Rasul Yohanes ingin tekankan kepada saudara dan saya, di dalam dunia itu ada dua roh saja. Yang satu roh Allah, yang satu roh antikristus. Yang satu roh Kristus, yang satu roh antikristus. Saudara, kita baca ayat 1, kemudian loncat ayat 5. Nanti Anda baca komplit ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Maksud Rasul Yohanes, jangan Anda telan saja khotbah dari siapapun. Uji dulu, cocokkan dengan Alkitab. Renungkan baik-baik. Yang mereka sampaikan itu sesuai tidak dengan pikiran Allah. Kalau mereka nyimpang atau bertentangan dengan pikiran Allah, pasti pembicara ini bukan dari roh Allah. Namun, mereka dengan cerdik, dengan culasnya, membodohi para jemaat dengan kata-kata yang nampaknya rohani. Begitu ada yang mengkritik pembicara-pembicara yang tidak sesuai dengan pikiran Allah, mereka dan para pengikutnya langsung teriak. Jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Jangan menjamah biji mata Tuhan. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Banyak di antara orang-orang Kristen yang kemudian membisu
Sehingga nggak berani lagi memberikan komentar terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Sehingga gereja yang ada tersisa, gereja yang sudah membaur asimilasi dengan dunia. Oleh karena itu, dunia menerima mereka. Ayat kelima sekarang. Ayat kelima. Mereka berasal dari dunia. Mereka berasal dari dunia. Yang mana? Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Nah, hal-hal duniawi yang seperti apa? Mereka membicarakan ya tentang kesuksesan, tentang berkat-berkat jasmani, namun meninggalkan khotbah-khotbah yang berbicara tentang anugerah Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Mereka lebih senang ya dengan khotbah-khotbah yang sifatnya berkat, 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 berkat terus. Dan dikatakan di situ, dunia mendengarkan mereka. Jemaatnya suka. Karena apa? Jemaatnya ini juga adalah orang-orang duniawi. Ini yang harus kita selamatkan. Mereka sedang digiring ke suatu tempat, yaitu kebinasaan. Mengapa? Karena tadi jelas dikatakan, ketika engkau bersahabat dengan dunia, engkau menjadi musuh Allah. Nah, mereka kemudian mengeluarkan kata-kata yang meyakinkan. Saya khotbah tentang berkat. Karena saya tahu Anda masih hidup di dunia dan Anda membutuhkan itu. Nah, Bapak Ibu, Yesus yang adalah Tuhan, yang Sang Pencipta, itu bukan tidak memperhatikan kebutuhan jasmani Anda dan saya. Buktinya, dia harus buat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang yang lapar. Itu bukti bahwa Tuhan memperhatikan. Namun, apa yang dia katakan? Di dalam Matius 6, 32, 33. Perhatikan itu. Itu rumusnya orang hidup. Yang diberikan oleh Kristus kepada saudara dan saya. Kita baca, lihat. Ketika orang mulai mengkhawatirkan, Tuhan, apa yang nanti tak makan, apa yang nanti tak pakai. Tuhan Yesus bilang, burung di udara aja dipelihara Bapakku. Perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maksudnya Tuhan, kalau kamu masih khawatir dengan apa yang kamu mau makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, itu kamu seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab jika engkau tahu aku adalah Sang Penciptanya, otomatis aku bertanggung jawab atas umat ciptaanku. Aku pasti pelihara ciptaanku. Jadi urusan jasmani sesungguhnya sudah dibereskan oleh Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tetapi ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya yang mana? Semuanya yang kau perlukan, yang kamu mau makan, kamu mau minum, kamu pakai, itu akan kutambahkan ketika kamu mencari yang rohani. Kamu yang mencari yang punya nilai kekekalan,
maka yang jasmani secara otomatis itu mengikuti hidupmu. Tetapi kalau kamu salah menerapkan, kamu akan binasa. Kalau kamu balik, kamu cari yang jasmani dulu. Seperti yang diberitakan oleh nabi-nabi palsu, oleh roh antikristus tadi. Mereka membicarakan hal-hal duniawi. Maka yang rohani, yang punya nilai kekekalan, itu pasti tidak akan mengikuti hidup kalian. Karena kamu balik rumusnya. Mestinya kamu cari yang rohani dulu, yang jasmani ikut. Tetapi roh antikristus membalik. Kamu diajar cari yang jasmani dulu dengan kata-kata, kamu kan masih hidup di dunia. Kalau kamu tidak kaya, bagaimana kamu bisa jadi berkat? Saya pastikan, karena ini sabda Kristus, yang rohani itu tidak akan mengikuti kalian. Karena Anda salah melakukan firman Allah. Bapak Ibu, kita sekarang lihat isi daripada dunia itu apa? Rasul Yohanes bilang pada 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Karena itu jangan bersahabat dengan dunia. Karena persahabatan dengan dunia berarti menjadi musuh Allah. Kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, ubah batu jadi roti, dan keinginan mata, yaitu sembah aku, maka semua yang kau lihat, segala kemuliaan, kemegahan dunia dan kuasanya, kuberikan kepadamu. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis, hanya kepada Allah saja kita datang menyembah. Serta keangkuhan hidup, jika engkau adalah anak Allah, ayo loncat dari tempat tinggi ke bawah. Engkau dijamin. Malaikatnya akan menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, isi dunia itu cuma 3 perkara ini tadi. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang oleh iblis setan telah dicobakan kepada Tuhan Yesus. Kita balik, flashback sedikit. Tadi Tuhan Yesus menasihatkan apa? Kalau aku sudah pernah dibenci lebih dulu, maka kamu juga akan dibenci. Kalau aku sudah pernah dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Kalau aku dicobai, kamu akan dicobai. Hati-hati Bapak Ibu. Pencobaan itu juga akan datang dari iblis untuk Anda dan saya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita telah menang dari pencobaan. Anda bisa lihat, baca sendiri pada Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ayat 13 menyatakan, iblis mundur daripadanya. Tetapi mencari waktu yang baik. Waktu yang baik ini apa? Apakah dia akan mencobai Tuhan Yesus lagi? Tidak. Giliran waktu baik ini adalah waktu yang baik untuk menjatuhkan Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Supaya kita jatuh di dalam dosa. Yaitu lewat penyesatan-penyesatan yang saat ini sedang terjadi. Peringatan ajaran sesat sudah jarang disuarakan. Padahal di situ dikatakan akan banyak nabi-nabi palsu.
Nah, nabi-nabi palsu sudah pasti kelompok-kelompok tertentu, pendeta-pendeta tertentu yang suka menyampaikan ya teologi sukses, teologi kemakmuran itu tadi, itu merasa bahwa kelompok mereka lah yang akan dituduh sebagai nabi-nabi palsu tadi, maka mereka sekarang mulai mengadakan, membentuk opini, mengadakan pengalian isu, pengalian target. Target yang seperti apa? Daripada kelompok mereka itu dituduh sebagai nabi-nabi palsu, maka mereka menuduh nabi palsu itu adalah nabinya agama lain, nabinya bangsa lain, nabinya tetangga sebelah itu tadi. Bapak Ibu, itu tidak fair. Mengapa? Karena Alkitab kita tidak pernah menubuatkan nabi di luar bangsa Israel. Tidak pernah. Alkitab kita cuma cerita tentang nabi dari bangsa Ibrani, bangsa Israel saja, yaitu keturunan Yakub. Tidak pernah loncat kepada agama lain, tidak pernah loncat kepada Alkitab agama lain, tidak pernah loncat kepada tetangga sebelah. Tidak pernah. Kita lihat buktinya yang saya katakan. Matius pasal 7 ayat 15. Terus nanti kita loncat 19 dan 20. Lihat. Kita baca Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini sabda Kristus. Yesus Kristus Tuhan yang ngomong. Ngomong kepada siapa? Kepada para murid. Kepada orang-orang saat itu yang diajar. Mengapa? Karena di dalam pasal yang ketujuh ini masih masuk ya dalam khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu Matius pasal 5 sampai pasal 7. Khotbah di bukit itu mulai Matius pasal 5 sampai pasal yang ketujuh. Dia ngomong itu untuk internal. Dia tidak ngomong untuk orang lain, khusus orang Israel. Bahwa di tengah-tengah orang Israel nanti akan muncul nabi-nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka itu bukan domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Oleh karena itu, mereka suka mengeluarkan kata-kata yang halus, kata-kata yang nampaknya masuk akal, doanya masih di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi mereka memutarbalikkan inti daripada maksud firman Allah. Tuhan ingin Anda melakukan yang rohani lebih dulu supaya yang jasmani mengikuti. Mereka membalik. Mereka ingin karena kamu masih hidup di dunia, kamu kalau tidak kaya bagaimana kamu bisa jadi berkat? Jasmaninya didahulukan, otomatis apa? Keselamatannya tidak ikut di dalam hidupmu. Mereka ingin membinasakan kamu. Nah, ini yang mereka pakai. Sama seperti si ular, iblis setan. Itu ngomong dengan Adam dan Hawa. Iblis setan ngerti tentang firman Tuhan. Oleh karena itu dia bolak-balik ini pandai. Dia ngomong sama Hawa apa? Tentulah Allah berfirman. Semua buah di tengah-tengah taman tidak boleh dimakan. Dibalik. Hawa bilang, Hawa tahu. Enggak, Tuhan enggak ngomong begitu. Sabdanya Tuhan jelas. Semua buah di taman ini boleh dimakan. Cuma satu yang ada di tengah-tengah jangan dimakan. Nah, iblis setannya kan membalik. Sama seperti nabi-nabi palsu internal di kita.
Oleh karena itu hati-hati. Penyesatan justru terjadi di gereja-gereja tertentu dalam tanda kutip. Nah, Bapak Ibu, loncat 19 dan 20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau tidak berbuah, ditebang. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, nabi-nabi palsu ini membodohi jemaat lagi. Mereka bilang, kalau gereja kami itu tidak benar, masa jemaatnya begitu banyak? Cabangnya itu sampai luar negeri. Nah, Bapak Ibu hati-hati, buah itu bukan jumlah pengikut. Bukan. Tetapi buah itu adalah perilaku dari pengikut. Menjadi berkat buat sesama atau tidak. Menjadi berkat untuk keselamatan atau tidak. Itu buah. Sama seperti kalau kita lagi menghadapi suatu masalah dengan kelaliman seseorang yang tidak menghendaki ibadahmu berlangsung, pembangunan gerejamu berlangsung, atau gerejamu ada, kemudian dirusak, kemudian dianiaya, kemudian dibakar. Orang Kristen bilang apa? Aduh, ya begitulah ajaran mereka. Kan begitu. Itu buah. Maklumlah ajaran mereka. Mereka diajar dengan ajaran yang salah. Sehingga mereka berperilaku seperti itu. Tidak bisa mengasihi sesama. Itu buah. Nah Bapak Ibu, demikian pula dengan mereka. Mereka yang hanya berfokus kepada hal-hal duniawi. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kelima tadi. Itu berasal dari roh antikristus. Rasul Yohanes tadi sudah bilang, di dunia ini hanya ada dua roh. Satu roh Allah, satu roh antikristus. Nah sekarang Tuhan Yesus bilang, di dunia ini hanya ada dua Tuhan. Rasul Yohanes bilang ada dua roh di dalam dunia ini. Roh Allah dan roh antikristus. Yesus Kristus Tuhan bersabda, di dunia ini hanya ada dua Tuhan. Kita lihat Lukas 16 ayatnya yang ke-13. Lukas 16 ayatnya yang ke-13. Kita baca. Lukas 16 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, berarti kita bisa ringkas sekarang. Kesimpulannya, di dunia ini, kata Tuhan Yesus, hanya ada dua Tuhan. Yang satu Allah, yang satu Mamon. Silakan Anda milih. Anda mau setia yang mana? Rasul Yohanes bilang, di dalam dunia ada dua roh saja. Yang satu roh Allah. Biasa berbicara tentang hal-hal yang rohani. Tentang keselamatan. Yang satu roh antikristus. Bicara tentang hal-hal duniawi. Anda mau milih yang mana? Penutup khotbah saya sebelum kita tanya jawab.
Ada di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Guru besar, yaitu Tuhan Yesus, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya, Yesus Kristus Tuhan ingin sampaikan, akulah Tuhan yang punya surga dan neraka. Akulah Tuhan yang menentukan seseorang itu harus masuk di neraka atau aku selamatkan di dalam surga bersama aku. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih Pastor Roni. Yang kedua, Liviana mau tanya apa? Langsung pertanyaannya. Ini apa tadi dicat, saya sudah dicat ini bertanya Pastor ini. Iya. Ini apa bagaimana jangan bersahabat dunia tadi 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 5 tadi. Iya. Itu aja Pak. Pertanyaannya jangan bersahabat dengan dunia. Pertanyaannya apa, Levi? Ini apa bagaimana jangan bersahabat dunia. Ya. Jadi tadi kita kan tahu persahabatan dengan dunia itu menjadi musuh Allah. Isi daripada dunia ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, gereja atau orang yang bersahabat dengan dunia adalah orang-orang yang memfokuskan untuk hal-hal yang jasmani. Caranya bagaimana kita mengetahui pembicara itu dari roh antikristus atau roh Allah. Kalau pembicara itu suka berkhotbah, fokusnya kepada hal-hal duniawi. Kesuksesan, berkat, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti dari dunia. Dan jemaatnya tepuk tangan, amin, amin. Kenapa? Karena dunia mendengarkan mereka. Demikian, Devi. Baik, terima kasih Pastor Roni. Pak Ya, Gibson, langsung Pak Gibson, apa yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak David. Saya ingin bertanya penjelasan dari Pak Roni mengenai ya, itu yang Matius 10 ayat 28 kepada mereka ya, yang membunuh tubuh itu ya, tadi ya. ya, Itu. ya, Jadi kalau saya ingin bertanya di zaman sekarang, mungkin di zaman-zaman dahulu pun juga kita tahu eh, bahwa kemiskinan atau baik hamba Tuhan juga ingin hidup makmur atau hidup dengan selayaknya. Tapi kalau dia hanya melayani Tuhan, terkadang belum tentu mencukupi untuk kebutuhannya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diingini, seperti ada yang korupsi atau menggantikan persembahan yang 500.000 jadi 50.000. Itu terjadi pernah di gereja kami seperti itu. Jadi ya, terus bagaimana kita juga mengimani kalau terjadi seandainya seperti yang di Nigeria, ini yang mengacu ke Matius 10 ayat 28 tadi. ya, Eh, kita harus memiliki iman dengan terjadinya pembunuhan-pembunuhan yang seperti itu. Iman yang bagaimana yang harus kita miliki jika ya. menghadapi hal seperti itu. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Ada banyak martir Allah ya yang mati oleh karena membela nama Tuhan, membela imannya itu dengan cara dibunuh ya. Bisa dibakar, bisa dipenggal kepalanya dan lain sebagainya seperti yang terjadi di Nigeria atau negara-negara tertentu, bahkan dikubur hidup-hidup
Nah, Bapak Ibu, jika masa aniaya itu muncul, bagaimana sikap dengan kita? Padahal tadi dikatakan oleh Pak Gibson, oh, zaman sekarang aja sudah banyak orang Kristen, katakanlah pendeta, ya, yang melayani jemaat, terkadang nggak mampu melewati imannya dengan baik. Ternyata barusan kita dikejutkan, ada pendeta 2 dikasih pakaian oranye karena mereka menjadi seorang koruptor. Atau mengubah persembahan yang 500.000 itu diganti dengan 50.000 karena hidup pas-pasan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sebetulnya aniaya-aniaya atau tekanan-tekanan hidup ya yang tidak harus mengorbankan nyawa, itu adalah salah satu cara Tuhan itu melatih hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen untuk menghadapi tekanan yang lebih berat. Kalau hal-hal yang seperti itu aja mereka tidak bisa lewat, maka yang terjadi seperti di negara-negara sekarang, di di Nigeria dan lain sebagainya, pasti mereka juga akan gagal. Kenapa? Karena yang tidak sampai mengancam nyawa saja mereka gagal, apalagi yang diancam dengan nyawa. Tetapi puji Tuhan, dari sejak dulu itu ada begitu banyak martir-martir Allah yang gagah berani, yang memberikan semangat buat orang Kristen untuk tetap mempertahankan imannya tatkala orang Kristen diancam oleh karena tekanan dari orang yang lebih berkuasa untuk menyangkali Yesus Kristus Tuhannya, mereka masih menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyangkali imannya, tidak akan menyangkali Yesus Kristus Tuhannya, lebih baik memilih mati dengan cara dibakar. Contohnya, Rasul Yohanes itu punya murid yang namanya Polikarpus yang sudah berusia 86 tahun. Beliau adalah seorang uskup. Di zaman pemerintahan Romawi, beliau itu ditangkap oleh kaisar. Terus kemudian diancam. Polikarpus, kalau kamu mau masih hidup, sangkali Yesus Tuhanmu. Namun jika engkau tidak mau menyangkali, maka kamu harus mati dengan cara dibakar. Apa yang dilakukan oleh Polikarpus? Polikarpus bilang, selama 86 tahun aku melayani Yesus Kristus Tuhanku, dia selalu berlaku baik untuk aku. Tidak pernah dia berbuat yang jahat kepadaku. Oleh karena itu, aku tidak mampu untuk menyangkali dia. Aku tetap akan beriman kepada dia, karena dia adalah Tuhan yang baik. Bapak Ibu, akhirnya Polikarpus harus mati dengan cara dibakar. Dan ketika dia dibakar, di tengah-tengah dia sedang dibakar, dia memuji Tuhan sampai dia mati. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Polikarpus sekaligus membangkitkan semangat iman orang-orang Kristen, sekaligus menggugurkan pandangan ajaran gereja tertentu dalam tanda kutip yang bilang orang mati tidak boleh dikremasi. Pertanyaannya, bagaimana dengan para martir yang mati dengan cara dibakar? Demikian Pak Gibson. Ada yang lain? Baik, terima kasih, Pastor Roni. Ya, terima Ibu kasih. Yeni, silakan Ibu Yeni. Silakan Bu Yeni. Bantu buka mic-nya Pak David. Ya, sudah. Oh, ketutup lagi. Tutup lagi. Ya. Ya, silakan. Shalom Pak Roni, Iya, Bu saya mau Yeni. bertanya bagaimana dengan gereja yang tidak pernah mengunjungi jemaatnya yang kurang mampu atau miskin lah begitu.
Tapi Iya. kalau orang yang kaya tidak diundang pun datang sendiri. Iya. Ya, betul. Ya, banyak itu dong pelayan. Sudah, Bu? Kadang majelis itu suka pilih-pilih. Kalau sama Iya. orang kaya cepat. Pendeta. Oh. Iya. Ya, Oke, oke. itu aja Ibu Yeni. Ya, baik, silakan Pak Oke. Roni. Oke, Bu Yeni, Anda baca lebih dulu, ya. Coba Anda baca kalau di situ ada Alkitab, Matius pasal 25 ayat 40. Ketika Tuhan Yesus bersabda, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ibu baca dulu. Matius pasal yang ke 25 ayat 40 ya. Coba ditampilkan di layar. Ini yang disabdakan oleh Tuhan Yesus ya. Ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling apa? Paling hina ini. Mungkin paling miskin, paling gembel, paling tidak jadi apa-apa, nobody. Kamu telah melakukannya untuk aku, hanya huruf besar. Artinya apa, Bu Yeni? Artinya Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada Anda dan saya, kepada majelis tadi, kepada pendeta yang tidak pernah mengunjungi orang miskin, bahwa Yesus Kristus Tuhan itu memperkenalkan diri sebagai yang paling hina. Nah, jadi ketika pendeta atau majelis itu pilih-pilih, hanya pilih yang kaya, mereka tidak pilih yang miskin, jelas mereka salah besar. Mengapa? Karena di dalam jati diri orang hina itu tadi, sesungguhnya mereka adalah Tuhan Yesus. Begitu loh. Ya, paham ya Bu Yeni? Bu Yeni di depan saya, Anda adalah Tuhan Yesus. Pak David Richard di depan saya adalah Tuhan Yesus. Madam Christine di depan saya adalah Tuhan Yesus. Semuanya sesama. Buat saya adalah Tuhan Yesus. Di mana saya harus sopan, saya harus apa itu hormat, saya harus rendah hati, dan saya harus mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai yang demikian. Oke, Bu Yeni, ada yang lain? Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Yeni. Ibu Aminab, silakan Ibu Aminab. Silakan Bu Aminah. Matiin Ya, lagi. terima kasih Pak David. Malam Pak Roni. Saya langsung ke Malam. pertanyaan Pak. Ya, Ya, apa yang bisa membuat gereja menjadi institusi yang dihormati dan dicintai oleh masyarakat? ya. Terima kasih Pak. Ya. Apa yang bisa menjadikan gereja menjadi sebuah lembaga institusi yang dicintai masyarakat? Ya, Yesus Kristus Tuhan itu kan pernah bilang, ya, di dalam Yohanes pasal 15, ya. Ya, dia ketika dia mengandaikan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, ya. Terus Anda dan saya sebagai ranting-rantingnya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, ranting jangan sampai memisahkan diri dari pokok anggur yang benar. Nanti kamu kering, kamu tidak bisa berbuah apa-apa, kamu dikumpulkan oleh orang hanya untuk dibakar. Iya. Nah, Bapak Ibu, ya, lihat sekarang kita baca Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Ya, kalau kita nempel kepada Tuhan Yesus dan kemudian kita berbuah disebut apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, mana gereja bisa dicintai oleh masyarakat? Yang pertama, gereja ini berbuah. Berbuah artinya apa?
menjadi berkat bukan cuma untuk jemaatnya, tetapi lingkungan di mana gereja itu ada mendapat berkat juga dari gereja tersebut. Karena gereja ini mungkin Ibu memperhatikan tetangga kiri kanan muka belakang, walaupun mereka bukan orang Kristen, walaupun mereka bukan jemaat. Tetapi ketika mereka melihat mereka itu kekurangan, mereka itu menghadapi tekanan hidup yang luar biasa. Gereja turun tangan dan menolong dan menjadi berkat. Nah, disinilah peran daripada gereja. Sesungguhnya orang masuk ke surga itu Tuhan Yesus tidak memberikan persyaratan yang terlalu tinggi. Yang sederhana pun itu bisa membawa Anda dan saya selamat sampai ke surga. Contohnya, ketika orang kaya yang selalu pakaian umum, di mana Lazarus itu ngemper di rumahnya. Orang ini tidak berbuat jahat kemudian mengusir Lazarus pergi. Ayo pergi kamu, dasar kamu gembel, kamu pengemis. Kamu pergi, jangan ngotori rumahku. Mereka tidak lakukan itu. Tetapi mengapa pada saat orang ini mati, orang ini ada di dalam neraka, sedang Lazarus ada di dalam pangkuan Bapak Abraham. Nah, jawabannya sederhana. Ketika orang kaya ini sedang menikmati kelimpahan berkat, orang kaya ini tidak peduli kepada Lazarus yang kekurangan. Maka ini mendatangkan murka Allah. Nah, gereja kan banyak yang kaya. Apa yang kamu mau lakukan terhadap lingkunganmu? Tidak usah nunggu gempa bumi. Tidak usah nunggu banjir. Terus kemudian berangkat dengan 2-3 bis pakai spanduk. Tidak usah. Tetapi kiri kanan kita itu ada orang yang kita bisa tolong. Karena Tuhan Yesus bilang ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian dan seterusnya. Demikian Bu Aminat. Ada yang lain? Terima Baik, kasih Pak Roni. Sama-sama. baik. Lanjut Ibu Messi. Apa yang mau Bu, ditanya Ibu Messi? Ya, Bu Messi silakan. makasih Pak David, makasih Pak Roni. Iya, Saya mau bertanya Pak, bagaimana gereja yang selalu memperkaya gerejanya sendiri dan tidak punya misi untuk keluar? iya. Ya, bagaimana gereja yang hanya selalu memperkaya dirinya sendiri, ya, tidak punya misi untuk keluar. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ya, menjadi berkat itu sebetulnya itu adalah perintah Tuhan. Karena apa? Kalau Anda tidak jadi berkat, Anda tidak berbuah, Anda akan seperti ranting yang akhirnya dikumpulkan oleh orang, dibuang untuk dibakar. Pasti nggak selamat. Nah, jadi berkat untuk sesama tidak mudah. Tetapi yang diminta oleh Tuhan, kita jadi berkat itu jangan hanya internal saja. Karena apa? Perintah Tuhan bilang, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana gereja yang hanya memikirkan berkat untuk internal, tidak punya misi keluar? Ya pasti sama dengan orang yang tadi pakai pakaian ungu, sementara Lazarus ngemper di situ. Kamu adalah gereja yang tidak pernah peduli dengan penderitaan orang lain. Kan begitu. Nah, Bu Messi kurang lebih jawabannya sama dengan yang ditanyakan tadi oleh Bu Aminat. Terima kasih Bu Messi. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Terima Pak David. kasih. Baik, terima kasih Ibu Messi. Baik, kita masih punya waktu. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Atau semua sudah jelas?
Saya mau bertanya nih Pak, kalau sudah tidak ada yang angkat tangan ini Ya, Pak. silakan, Oke, Madam. Silakan. Iya, silakan shalom Madam. semuanya. Iya, mungkin Shalom. sebelum saya bertanya, saya mau tahu dulu kan ada yang baru nih Pak, baru kita Iya. lihat ya, temannya Bu Yeni. Oh iya, iya, iya. Kenalan Oh iya dulu. iya. Kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang ini. Iya. Ya, silakan. Iya. Ibu Yeni, temannya, bisa memperkenalkan diri. Salam Bapak Ibu. Masih ditutup mic-nya Bu Yeni. Biar di waktu-waktu yang mendatang bisa join sama kita, toh? Iya, Amin, salam amin. Bapak Ibu. Ya. Iya, shalom, Ya. selamat malam. Iya, perkenalkan nama saya Antonius Yakobus. Jadi Antonius saya Yakobus. Jakarta lahir, tapi orang tua memang dari Sulawesi Utara. Gitu. Oke. Nah, ini mantan pacar. Istriku Indah Tambuwon, cuma lahir di Bali. Mama papanya memang asli Langoan Kakas campuran. Oke. Nah, istriku ini berteman dengan Ibu Yeni, sama-sama katekisasi waktu itu ya. Kebetulan waktu itu saya, oh iya, karena Ibu Yeni dari Muslim, jadi katekisasi CD bareng. Nah, kebetulan saya waktu itu sudah dipercayakan sebagai majelis diaken waktu itu. Tahun 92-97 itu ingat banget. Sudah lama Tadi tidak GPB ketemu. Paulus jadi sama. Sudah lama tidak ketemu. Iya, sudah lama tidak ketemu. Jadi pas di sini Ibu Yeni bilang, ayo kita ikut. Saya bilang, ya kalau untuk pelayanan, untuk berdoa, ibadah, siap. Jadi, Salam kenal Bapak saja, Yakobus, Ibu Indah. Ya, seindah namanya, secantik orangnya ya. Iya, iya, iya. Salam kenal. Ya, semoga ini bukan yang terakhir ya Pak. Kita Oh, iya, nanti amin, kita undang sekalian tanggal 3 Desember. Jadi seminggu yang akan datang. Kita akan ada Natal bersama antara The Chosen One Ministry dan juga Mercusuar Ministry. Dan kita akan melihat penampilan dari setiap keluarga yang akan menampilkan tabola balai rohani. Kita lihat bagaimana pendeta-pendeta. Ibu Yeni juga heboh. siap Ibu. Ya. Madam. Siap, Madam. Iya, iya, kita tunggu ya kehadirannya nanti tanggal 3 Desember. Iya, nanti juga kita setiap pagi ada ketemu Bapak jam 4.30 pagi. Kalau Bapak rindu untuk bersama-sama Bapak Ibu ya, rindu bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Besok yang akan ini orang Manado ya Pak David ya. Ya. Orang Manado, Ibu Stefani Turangan yang akan bawa firman besok pagi. Ibu Iya. Stefani. Iya. sudah datang berkunjung juga di tempat Sis Yeni ya. Oke. Baik. Sekarang terima kasih buat perkenalannya. Izinkan saya mau bertanya dulu kepada Pastor Roni. Pastor, Silakan. Ya. kenapa ya ada fenomena apa sehingga gereja tidak lagi diprotes oleh dunia ini? Kalau saya nyimak dari Roma 12 ayat 2 yang berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini Ya, betul. apakah Iya. gereja sudah sama dengan dunia ini sehingga nggak diprotes lagi sama dunia, Pastor? Ya, itu. Betul, betul. Mungkin itu yang Iya. terjadi. Nggak Iya, diprotes lagi karena udah sama. Gimana Iya. bagaimana jeruk makan jeruk? Gimana mau Betul. diprotes kalau dia Betul. sendiri juga kayak gitu kan? Betul. Itu tanggapannya gimana tuh, Pastor ya? Dan saya juga melihat ya, semakin ke sini gereja-gereja itu semakin kompromi dengan dunia ini. Semakin kompromi dalam arti bahwa saya kan ada beberapa teman di sini yang kalau kami mau pergi pelayanan, apalagi dalam cuaca yang seperti ini, dingin sekali, lebih enak orang di bawah selimut gitu kan. Dingin ya, tetapi kita ada tuntutan, istilahnya tuntutan secara rohani ya, amanat agung bahwa kita harus tetap pergi mengunjungi orang-orang yang kelaparan, yang tidak punya baju, yang tidak punya pakaiannya, tidak punya makanan.
itu kita dituntut untuk pergi kasih makan seperti yang tadi dari Matius 25 ya, dari ayat 36 sampai dengan 46. Di sana kita harus mengunjungi, tapi teman-teman itu enggak mau pergi. Tapi begitu dibilang ada pelayanan yang ada PK-nya, wis. Tidak mandi juga lari langsung gitu loh. Jadi fenomena seperti ini apakah juga memang dunia semakin jauh lebih menarik daripada perintah Tuhan sendiri gitu ya, Pastor. Nah, iman saya juga lihat begini. Cuma karena rupiah lalu engkau berpaling muka. Jadi ditawarin rupiah yang lebih banyak daripada pergi pelayanan, cuman benevola apa ya? Ya kerja sukarela saja ya, pelayanan sukarela tanpa ada duitnya, tanpa ada PK-nya. Itu rupanya duit meskipun cuman sedikit lebih menarik buat mereka. Nah, saya ini menghadapi hal yang sangat saya katakan sangat membuat orang-orang jadi membenci saya, tapi saya rasa bahwa meskipun dunia membenci saya, tetapi Tuhan sayang saya dengan apa yang saya lakukan. Jadi ceritanya Amin. begini, Pastor. Iya, jadi ada acara besar yang akan kami hadapi di Sabtu malam ya, Sabtu malam nanti ini tanggal 29. Saya sudah mengiyakan untuk acara dari pagi jam 10 sampai jam 17 sore, di mana itu acara kenegaraan. Nah, rupanya mereka lanjut lagi dengan acara di mana di sana itu ada minum-minuman wine dan lain sebagainya yang menurut saya itu sudah di luar culture Indonesia. Ya, di luar culture Indonesia di mana perempuan-perempuannya itu oleh penyelenggara diminta untuk berpakaian yang yang terbuka Seksi-seksi. dadanya, yang seksi-seksi ya. Karena Iya. katanya yang pembeli wine-nya nanti itu adalah orang-orang yang berduit. Jadi ya bisa ini. Saya bilang sudah dicampur baur dan saya tidak akan jadi MC-nya. Saya selalu jadi PIC untuk sebuah acara besar, gala dinner gitu Iya. kan. Saya menolak mentah-mentah, tapi dibilang saya tidak konsisten bahwa saya dulunya mau menjadi MC, tetapi saya bilang ada syarat dan ketentuan. Saya ini hamba Tuhan. Ya, saya hamba Tuhan dan saya tidak mau sama dan serupa dengan dunia ini. Kalau konsepnya kalian itu menyuruh orang pakai baju seksi-seksi, ceritanya sih baju Jawa, tetapi ini kan lagi musim dingin. Satu, saya berpikir musim dingin. Penari-penarinya nanti masuk angin. Ya. Iya. Yang kedua, mereka disuruh pakaian begitu dan menawarkan wine kepada orang ini. Wine saja sudah bukan budaya kita gitu kan. Paling tidak kita ada namanya tuak ya. Tetapi itu pun untuk saya sudah tidak sesuai dengan iman saya gitu, Pak. Nah, salahkah saya ketika menolak? Dan yang jelas saya sudah memprepare hati saya untuk siap dibenci. Karena itu tadi, Pak. Apakah konsekuensi seorang hamba Tuhan memang harus dibenci oleh dunia ini? Apakah konsekuensinya harus seperti itu? Ya, dan itu yang saya alami. Itu yang saya alami. Saya dibenci, saya nggak disuka. Tapi damai sejahtera, Pak. Karena Tuhan sepertinya mengelus-elus dada saya. Dia bilang, sabar nak, promosi datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Menurut Bapak gimana? Oke. Ya, Madam, jadi dari pertanyaan itu, apakah gereja itu semua sudah menjadi serupa seperti dunia ini? Seperti yang ada tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Nah, saya pikir masih belum, tetapi sedang menuju ke sana. Karena saya masih yakin, masih banyak hamba-hamba Tuhan benar yang bisa menyampaikan kebenaran dan sangat mengasihi Yesus sebagai Tuhan. Hanya saja mereka-mereka ini mungkin capek menyuarakan kritik-kritik tajam terhadap ajaran sesat.
Sehingga mungkin mereka hanya berpikir, daripada aku teriak-teriak, lebih baik aku urus domba yang Tuhan percayakan sendiri. Sudah aku tidak ngomong untuk umum, tapi aku ngomong untuk lingkungan rumah tanggaku sendiri. Sehingga suara mereka nggak kedengaran. Terus kemudian, kita lihat juga, dunia ini, gereja-gereja ini tadi tidak diprotes, karena memang mereka sudah membaur dengan dunia. Dari mana kita bisa tahu? Lihat aja, ketika mereka mau menentukan pembukaan cabang. Yang jadi pertimbangan mereka buka di cabang, di kota sana, di tempat sana itu apa? Adalah kemungkinan gereja itu dibuka, bisa dapatkan jiwa berapa. Yang bisa dihitung oleh mereka, kira-kira persembahan itu masuk berapa sih? Bisa nutup enggak? Dengan biaya operasionalnya. Ini kan pemikiran dunia. Pemikiran bisnis, pemikiran marketing. Ngapain aku harus buka di sana? Sana nggak ada Kristennya. Ngapain harus ngikuti suaranya Tuhan Yesus? Dengan amanat agungnya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang artinya sasarannya adalah jiwa baru. Kalau bisa aku numpang di sana, domba-domba dari gereja sekitar, itu yang tak sedot. Mereka sudah mikirnya ke sana. Oleh karena itu ada pastor yang hebat di Surabaya, itu dia menantang. Bersainglah, kalau enggak habis gerejamu. Sebab apa? Di gereja kami, rumputnya lebih bergizi. Dan mereka mulai mikir ke sana. Sudah pikiran-pikiran bisnis, pikiran-pikiran marketing, itu yang dipakai untuk membuka gereja baru. Nah, karena mereka pimpinannya berpikir ke sana, mereka pun memperlakukan penata layanan WL Singer itu juga dengan duit. Oh, ini WL masih baru. Ya, kelasnya baru dikasih 500.000 untuk jemaat 300. Oh, ini acara gala dinner. Pastor Christine. Ini sudah senior. 5 juta untuk orang 5.000. Ada kelasnya. Dan ini merupakan racun. Mereka menerima dengan rasa tidak bersalah. Mengapa? Karena pendetanya yang ngasih juga berbisnis. Apa salahnya aku terima bagian keuntungan daripada bisnis mereka. Dan besarnya amplop. Itu menjadi kebanggaan buat saya. Karena saya bisa ngukur. Saya ini sudah termasuk WL atau pembicara. Itu kelas yang mana? Kelas menengah atau saya termasuk papan atas? Ini yang terjadi zaman sekarang. Nah, kemudian ketika Madam Christine menolak untuk menjadi MC dari sebuah acara yang dipandang tidak sesuai dengan norma-norma kekristenan. Saya bilang itu tidak salah. Karena iman itu harus konsisten. Iman harus konsisten. Dengan pandangan, dengan pengajaran itu konsisten. Tidak boleh mencela-mencela. Yang tidak pantas, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, harus tidak kita lakukan.
Siapapun yang minta, berapapun amplopnya, kita harus tolak. Itu adalah iman yang konsisten. Risikonya, Anda pasti dibenci, Anda dikata-katain, Anda dicemooh. Tetapi firman Tuhan bilang, jika engkau dianiaya, jika engkau dicemooh, jika engkau menghadapi pencobaan oleh karena namaku, itu adalah anugerah. Demikian, Madam. Terima kasih. Makasih, Pastor. Makasih. Iya. Ada juga, Pak David, saya lanjut sedikit ya. Ada yang Silakan, menggelisahkan hati saat ini. Karena Silakan. terlalu banyak pengajaran akhir zaman. Dan itu seminarnya bisa bayarnya mahal. Seminar pengajaran tentang akhir zaman. Ya, itu banyak sekali saat-saat ini. Dan apalagi menjelang Natal ini, saya melihat terlalu banyak pengajaran akhir zaman. Padahal tidak ada satupun yang tahu kan kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi mereka memprediksi tahun begini, tahun segitu. Itu menurut Pastor, bagaimana kita menghimbau jemaat supaya mereka tidak menghadiri atau mengikuti seminar-seminar seperti ini, yang mana untuk saya itu penyesatan. Kalau Ya. saya pribadi. Makasih. Oke, terima kasih. Sifat kebanyakan manusia itu ingin tahu. Kalau mereka tahu banyak, mereka merasa sepertinya mereka itu punya pengetahuan yang luas, mereka pinter. Padahal tentang akhir zaman, tentang kerajaan 1000 tahun, tentang pengangkatan, itu kapan terjadinya, urut-urutannya seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Yang bicara itu pun juga nggak tahu. Termasuk apakah roh manusia setelah mati langsung surga neraka atau masih ditaruh di tempat tertentu, nggak ada yang tahu. Mengapa? Karena mereka juga belum pernah pengalaman mati. Coba kalau ada pembicara bilang, oh manusia kalau mati, rohnya tidak langsung di surga. Mereka masih ditampung di tempat tertentu untuk orang-orang yang diselamatkan dan untuk orang-orang yang pasti neraka. Apakah kalau itu benar berarti surga masih kosong? Kalau surga masih kosong, coba ajar kepada jemaatmu. Kalau ada keluarganya yang meninggal, jangan bilang telah pulang ke rumah Bapa di surga. Bilang aja, telah dipanggil oleh Tuhan, namun masih transit di sini. Itu fair. Kamu nggak akan tahu. Nah, saya banyak ngajar Alkitab, barusan Tuhan itu mengingatkan saya dengan hikmat. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan suara. Hikmat itu berkata kepada saya demikian, Madam. Ron, kamu ngajar Alkitab, jangan yang sukar-sukar. Ajar yang gampang-gampang, supaya umatku itu selamat. Nggak usah yang sulit-sulit. Saya kaget. Ya Tuhan, saya ngajar ini nggak pernah sukar. Karena saya juga bukan orang yang pinter. Saya ngajar yang sederhana. Tuhan lanjutkan. Kan jemaat itu kan sudah tua-tua. Kepala 6, kepala 7. Paling tinggal berapa puluh tahun lagi mereka sudah tak panggil. Kalau mereka diajar, mereka cuma dapat pengetahuan. Belum sempat melakukan. Pengetahuan itu pun belum tentu benar. Tetapi coba kalau kamu ajar dengan yang sederhana. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Semua bisa lakukan. Dan semua yang melakukan
tak selamatkan karena mereka adalah domba milik Allah. Selesai. Nggak usah bingung kapan rapture. Terus kamu kalau mati, kamu ditaruh di mana? Ditaruh ke tempat penampungan kayak asrama begitu. Terus ada yang bilang Firdaus itu masih taman. Jadi kalau kamu di Firdaus itu bisa masuk angin. Karena taman. Apakah seperti itu? Oleh karena itu, Madam, saya juga tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Karena jujur aja, satu, pengetahuan saya tidak cukup untuk bicara itu. Satu. Kedua, kalau toh saya punya pengetahuan, tidak ada gunanya untuk jemaat tahu. Karena apa yang saya ajarkan hanya menambah pengetahuan. Sedangkan orang belajar firman Tuhan yang baik bukan menjadi knowledge, tetapi menjadi iman. Kalau knowledge, semua orang di luar Kristen bisa belajar Alkitab, jadi pengetahuan. Tapi kita diajar oleh Tuhan tentang firman Kristus supaya imanmu itu tumbuh. Dan kamu melakukan. Demikian, Madam. Terima kasih. Matur suwun, Pak. Saya kembalikan ke Pak David. Terima Baik, kasih. luar biasa. Saya diberkati tadi ya. Iya. Iman, berarti iman itu di atas karakter ya, Pastor Roni ya. Betul. Nah, luar biasa. Iya. Kadang orang Iman memiliki ini, karakter, iya. tapi ternyata imannya kurang. Iya, Nah, betul. itu Betul. luar biasa. Saya diberkati. Karena, Ini masih ada karena kita punya waktu, masih ada dua, Pastor Roni. Ibu Astuti, silakan. langsung Silakan. pertanyaan. Silakan. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih untuk waktunya Pak David dan juga Pastor Sony. Ya. Tadi waktu pas habis mau bertanya itu saya berpikir gini, benar nggak sih Pak sebuah gereja yang memfasilitasi gembalanya yang menurut saya sih ya, tapi kan saya tidak tahu aturan-aturan sinode itu berlebih lah ya, yang mobil, yang rumah, pokoknya lengkap sampai ke anak-anak pendidikannya semua sampai kuliah nanti itu dijamin. Dan yang sangat menggelitik saya juga melibatkan persembahan jemaat. Artinya ketika ada gembala yang mau masuk persembahan untuk mobil ya untuk transportasinya gembala tersebut dengan dipakai slide gitu ya persembahan. Saya waktu pergi ke sebuah gereja itu, jadi mohon partisipasi jemaat Bapak Ibu untuk bisa memberikan persembahan sukarela bagi kepentingan atau keperluan gembala ini dengan mempersembahkannya untuk beli mobil ya, karena dia harus kunjungan ke jemaat kemana-mana seperti itu. Saya nggak ngerti aturan sebuah gereja ini, cuma saya tanya kepada Bapak, benar nggak sih itu Pak? Sementara kan dari gereja tersebut juga banyak jemaat yang perlu dibantu. Saya jadi ingat, ini bukan pamer Pak, tapi saya jadi ingat almarhum suami saya dalam keterbatasan justru dia tuh nggak boro-boro dapat gitu ya, malah kita yang berusaha untuk setiap kali PK dalam pelayanan ataupun kadang-kala kita juga nggak dapat, kita kumpulin tuh untuk jemaat kita seperti itu. Kok ini pas saya diundang ke sebuah ini dan teman saya juga bertanya, lalu akhirnya dia sudah jemaat di situ sampai dia keluar karena kayak hatinya nggak sejahtera melihat itu. Salah nggak sih Pak? Mohon maaf, cuma karena kok melibatkan jemaat untuk persembahan sukarela untuk gini. Nah, seperti itu. Sementara kami waktu itu pergi harus angkot, ada sini, dan mencoba untuk menyewa jemputan buat mereka yang kita sendiri yang bayar gitu, yang justru ke bawah. Tapi tetap aja kena fitnah. Wih, kalau pernikahan Pak Gembala gini-gini. Padahal justru kami yang ngumpulin. Kalau bisa kita yang memberi, Mbak. Seperti itu. Kok berlawanan banget dengan hati nurani. Terima kasih Pak Sony, Ya. itu saja. Dan berkati. Terima kasih. Terima Bahkan kasih. saya dipersalahkan tuh kalau misalnya, maaf saya dipersalahkan kalau misalnya ada apa sih namanya, saya dalam mengajarkan saya juga tidak
meminta apapun ya gitu ya, itu saya dipersalahkan gitu. Kalau gue sih gue ambil aja tuh, ngapain sih lo gitu kan, lu munafik banget, lu kan butuh duit seperti itu. Tapi saya tidak menjawab ya, tapi itu hati saya karena itu ungkapan syukur saya. Tuhan sudah mati buat saya seperti itu. Kenapa harus, nah begitu. Nah, terima kasih, Iya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Astuti. Orang yang mengasihi Tuhan itu satu paket. Dia akan mengasihi keluarga hamba Tuhan, dia akan mengasihi pekerjaan Tuhan, dan dia akan mengasihi sesama. Itu satu paket. Kalau Anda mengasihi Tuhan. Sebab definisi orang yang mengasihi Tuhan, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Itu sabda Kristus. Nah, sekarang ada gereja yang Bu Astuti alami bahwa gereja ini ternyata masih terlalu banyak jemaat yang berkekurangan, kan begitu ya. Namun di tengah-tengah itu tadi mereka melibatkan jemaat itu untuk memfasilitasi keperluan daripada hamba Tuhan tersebut, gembala sidangnya. Nah, Bu Astuti yang perlu diperhatikan, ketika mobil itu dibeli, kemudian dikumpulkan uang dari jemaat untuk bisa mewujud nyatakan mobil tersebut. Pertanyaannya, setelah mobil ini dimiliki, dibeli, itu punya siapa? Jadi miliknya gembala atau inventaris gereja? Yang artinya fasilitas ini milik jemaat dipakai untuk memperlengkapi gembala di dalam pelayanan. Kalau yang dilakukan ini boleh-boleh saja sepanjang penata layanan, majelis atau apa, itu menyetujui langkah-langkah ini. Dan biasanya muncul ide ini tadi justru dari majelisnya. Pak, karena jemaatnya kita sudah semakin banyak, tempatnya jauh-jauh ya. Apalagi kendaraan ini bisa dipakai untuk menjemput jemaat yang tua-tua dan lain sebagainya. Kita sebaiknya memiliki sebuah kendaraan dengan harga tertentu sesuai dengan kemampuan jemaat. Itu boleh-boleh saja. Namun jika ini dibeli di tengah-tengah keuangan gereja ini terseok-seok, terus kemudian setelah terbeli ini menjadi milik gembala, itu yang tidak benar. Namun untuk kuliah anak dan lain sebagainya, itu memang ya ada sesuatu yang wajar. Jemaat memikirkan masa depan daripada anak pendetanya. Namun tetap harus dipertimbangkan dengan kondisi keuangan. Loh, kalau keuangannya tidak bagus-bagus amat, ya jangan minta biaya kuliah yang terlalu tinggi. Disesuaikan. Hidup itu berpada. Artinya jangan terlalu tinggi, padahal tidak punya duit terlalu banyak. Nah, disesuaikan seperti itu. Karena apa? Di dalam diri seorang hamba Tuhan, itu pasti punya juga rasa tenggang rasa kepada jemaat yang lain. Kalau ternyata jemaat yang tak gembalakan itu bukan semuanya berkecukupan, aku tampil dengan fasilitas yang seperti ini, rasanya aku ini tidak sampai hati. Itu harus ada dalam diri seorang hamba Tuhan. Demikian pula Bu Astuti. Anda melayani Tuhan. Nampaknya disediakan PK. Walaupun PK itu mungkin hanya bisa untuk biaya transport. Anda menolak. Wah, saya respect banget dengan Ibu. Saya pun melayani Tuhan
itu senang dengan saya tidak menerima apa-apa. Termasuk sahabat saya yang luar biasa, Pak Fran ini juga tidak terima apa-apa. Pak Fran malah keluar duit solar, keluar tenaga jemput saya juga melayani Tuhan dengan inginnya tidak terima apa-apa. Karena apa? Ini adalah bakti saya, bakti Pak Fran dan keluarga untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Nah, kita kepengennya ke situ. Nggak usah wis. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu baik, terlalu banyak memberkati kita. Dan untuk itu saya yakin Bu Astuti, Pak Fran dan saya pun akan diberkati di bidang yang lain dengan berkat rohani yang tak ternilai harganya. Yaitu kesehatan, keselamatan, kebahagiaan keluarga, masa depan anak cucu, dan lain sebagainya. Keselamatan kita baik di dalam rumah, di luar rumah, maupun nanti dalam hidup yang kekal. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Namun, ada teman tadi yang bilang, Tut, kamu kan juga perlu, kamu terima saja. Nah, kembali kepada Bu Astuti, ketetapan hati. Ketetapan hati. Kalau ibu tetap seperti itu, jalan aja. Itu yang paling benar. Kenapa? Karena Tuhan akan gantikan di bidang yang lain. Ya, namun ada kalanya Ibu, suatu hari Anda nanti akan ketemu dengan orang-orang tertentu, sama seperti saya dengan Pak Fran, ketemu dengan orang-orang tertentu, sahabat-sahabat tertentu, mereka itu seringkali ngotot untuk kita terima, gitu loh. Mereka bilang, waduh Pak Roni, kalau Anda tidak terima, bagaimana saya bisa diberkati Tuhan? Anda sudah memberkati kami dengan firman, Anda mesti terima. Ya, daripada otot-ototan. Ya, yang ini saya terima, saya pakai untuk jalan, saya pakai untuk makan, saya pakai untuk persembahan, dan lain sebagainya. Tidak ribut-ribut. Namun, ketetapan hati tetap. Saya ingin tidak menerima karena ini bakti keluarga saya sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan. Oke, Bu Astuti, terima kasih. Ada yang lain? Baik. Silakan Ibu Hilda yang terakhir. Silakan, Baik, Bu. ya, terima kasih Pak David. Shalom bagi kita semua. Shalom Pak Roni. Iya, Bu Menarik Hilda, sekali, Pak. shalom. Ya, 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 menarik sekali judulnya Pak. ya, Gereja tidak lagi diprotes. Tadi ya. Madam sudah mengatakan apakah ini, kalau saya mau simpulkan, apakah ini memang sudah dunia ini sudah gereja ini sudah kompromi dengan dunia, itu tadi Madam katakan. Dan ini juga sangat menggelitik saya. Kayaknya ini suatu kritik batin ya Pak ya, bahwa dunia ini sudah di mana kasihnya lagi ya. Nah, Bapak, saya mau tanyakan nih, bagaimana cara agar gereja kembali memiliki peran profetik dan tidak kehilangan kasih, sehingga dia tidak diprotes lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Iya. Bagaimana caranya supaya gereja punya pelayanan profetik? Ya. Nah, Bu Ilda, kata-kata profetik itu seringkali diungkapkan, ya. Padahal ya tidak semuanya mereka melakukan hal yang demikian. Terkadang itu justru diucapkan oleh orang-orang tertentu yang ingin mencitrakan dirinya. Seakan-akan mereka adalah orang rohani yang punya kedekatan dengan Tuhan, yang tahu ya, akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga ini kata-kata profetik dan lain sebagainya belum tentu ya. Kalau hidup mereka masih serong kiri, serong kanan, pasti nggak ada yang profetik. Pasti nggak ada. Mengapa? Karena firman Tuhan jelas itu mengajarkan kepada Anda dan saya, ya, mengajarkan kepada Anda dan saya yang jelas. Roh Kudus itu baru akan turun, Roh Kudus baru akan tinggal dalam hidup Bu Hilda dan hidup saya ketika kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, yaitu mendengar dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus tinggal di kita. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di kita, baru kita akan menerima karunia-karunia Roh Kudus.
Bagaimana sekarang gereja harus kembali ke situ? Yaitu kembali hidup benar. Nah, Bu Hilda, saya bacakan. Anda catat. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Bunyinya demikian. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Kalau ibu lihat di handphone ibu, warnanya ketikan merah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Anda dan saya dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Nah, gereja sekarang itu sedang nyimpang ke kiri dan ke kanan. Mereka mau buka gereja aja lebih mikir. Tidak berani lakukan amanat agung. Tidak berani tekor. Tidak berani rugi. Kalau rugi ditutup. Berarti mereka harus cari tempat kantong-kantongnya orang Kristen. Supaya apa? Nyedot jemaatnya orang lain. Tuh lihat, lanjutkan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini yang profetik. Anda akan bernubuat. Dan itu terjadi karena Tuhan menitipkan kata-katanya, nasihatnya kepada Bu Hilda untuk disampaikan. Tetapi lihat, banyak mereka yang ujung-ujungnya pendetanya cari duit. Ujung-ujungnya supaya amplopnya tambah tebal. Itu kalau datang ke kota Bu Hilda, KKR, dia selalu ngomong, ada pesan khusus dari Tuhan untuk kota ini. Pesan apa? Coba dicatat ya. Minta tolong. Tahu WA-nya pendeta ini tadi. Kalau nanti tidak terjadi di WA. Pastor, ini kok belum terjadi. Ya, profetiknya di mana? Nah, untuk mengembalikan gereja yang bisa profetik, itu harus para pemimpinnya, para jemaatnya kembali ke dalam kebenaran. Nah, dengan Anda hidup benar, maka konsekuensinya Roh Kudus akan turun ke dalam hidupmu. Artinya tinggal di dalam kamu. Baru kamu yang disertai oleh Roh Kudus menerima karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi kalau ada orang yang berbahasa roh, bilang Tuhan bicara dengan saya dan lain sebagainya, kemudian hidupnya dia masih serong kiri, serong kanan, saya jamin karunianya itu 1000% itu palsu. Kenapa? Karena kalau kamu masih serong kiri, serong kanan, pasti Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam kamu. Sebab dia adalah kudus. Oleh karena itu, engkau harus kudus. Demikian Bu Hilda, terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Baik.